Jadi ini Lenong cerita lucu. Bang Malih yang jadi hunternya. Malih kenal kan? Iya, tahu Ya. Malih Tong-Tong. Iya, bapaknya Ayu. Ayu kan ting-ting. Saya tuh kalau habis jahilin orang puas. Dalamnya saya masukin cabai rawit, makanan anak. Terus syuting sahur waktu itu. Saya bawa gitu. Pada nyobain. Desi Ratnasari. Saya kan nggak tega, cakep banget kan. Sampai dia ngomong saya, sombong banget, gue nggak dikasih. Ya ampun. Halo Blibli Friends, welcome to my rooftop, tempat paling pas untuk ngomongin perjalanan sukses hingga mencapai titik puncak. Membangun mimpi-mimpi sambil menatap gedung-gedung yang lebih tinggi lagi. This is Roof Talks, a story about becoming number one. Sebuah persembahan spesial dari Blibli untuk kamu, karena kamu nomor satu. Hari ini kita bakal ngobrol sama seorang tamu yang bakal berkisah tentang perjalanan hidupnya hingga jadi nomor satu. Mungkin profesinya gak usah disebutin lagi kali ya. Jabatannya udah living legend sekarang. Karena dari gue kecil, ini gue jujur starstruck sih ketemu sama beliau. Karena dari kecil tontonan gue di TV udah ada mukanya gitu. Hari ini kita bareng sama Bang Komeng. Bang, Uhu itu pertama kali emang keceplos aja bagaimana Bang? Pertama kali saya ucapkan terima kasih ya. Biasanya begitu kalau Pak RW. Iya benar. Ya. Uhu itu dulu sutradaranya yang bikin acara spontan. Ya, yang bikinnya PH waktu itu. Pemotongan hewan. Jadi Duh, takut gak kuat deh gue ngobrol lama-lama sih. kalau nggak kuat doa aja. Oh iya bener Bang. Kalau banyak doa aja saya pergi. Orang saya setan kok. Nanya apa ya? Saya lupa. Uhu itu pertama kali Ya. emang disuruh atau keceplosan sendiri dari mulut Bang? Waktu itu Septian Dwi Cahyo ya. Iya, Septian Dwi Cahyo ya. Dwi Cahyo bilang kita harus punya jargon. Apa itu waktu itu? Kalau dicari-cari memang jargon itu agak sulit. Betul. Jadi waktu itu adegannya berenang di kolam renang, di uber-uber ikan hiu hui. Itu aja kata saya. Oh, asal muasal dari ikan hiu. Iya, itu aja udah. Jadi ya jadilah gitu. Ya ampun, ternyata kayak gitu aja. Iya emang. Kalau yang jargon-jargon tuh dicari-cari malah. Coba Bang Komeng, kalau kita berandai-andai ya, spontan tuh jargonnya bukan uhui, kira-kira yang cocok kata lain tuh apa Bang? Spontan. Menghilangkan sakit gigi. Iklan obat dong jadinya. Soalnya mama kalau belanja. Spontan. Gue mau ngomong kan takut sponsor. Gak apa-apa. Di sini gak apa-apa, bebas kan? Bebas. Kalau seragam kita sama dong. Oh iya bener. Bang Komeng, ini sebelum kita ngobrol, kita disuruh main games dulu nih. Oh iya. Quick response. Jadi Bang Komeng pilih antara dua pilihan. Oh iya. Ya, yang pertama, apa yang bikin Komeng susah ngelucu? Belum ada pilihannya Bang, jangan jawab dulu. Oh gitu. Pilihannya dari saya. Oh iya. Kalau lagi lapar atau lagi ngantuk? Lagi ngantuk. Boleh dikasih alasannya? Katanya suruh milih. Enggak, kan pasti ada alasannya. Kenapa jadi susah ngelawak kalau lagi ngantuk? Iya susah. Mau ngapain aja kalau udah ngantuk susah. Oke. Kalau lapar mah kebiasaan saya. Saya disediain makannya tadi Mbak saya nggak makan. Kenapa? Ya ngopi ngerokok itu aja udah itu. Saya nyari duit buat itu. Ya. Makanya memang saya dulu dikunciin di pabrik kopi. Karena seringnya ngopi kan. Bang Komeng, kalau ngelawak tuh lebih susah yang dibikin ketawa perempuan cantik apa nenek-nenek? Perempuan cantik. Ah masa sih? Iya. Masa Bukannya... sih orang Jepang loh. Masih lucu ya? Ya kadang-kadang apa ya fokusnya agak sulit. Kenapa orang perempuan cantik fokusnya sulit? Ya justru saya membayangkan itu. Oh Bang Komeng yang fokusnya sulit? Iya. Oh iya. Saya sulit banget. Bang Komeng, menurut Bang Komeng siapa komedian yang lebih lucu? Jim Carrey atau Robin Williams? Zimbabwe. Jim Carrey. Jim Carrey? Iya. Salah satu influencer Bang Komeng juga gak sih? Enggak. Patah aja gitu pertanyaannya. Saya cuma menonton aja.
Kalau influencer saya Bunyamin S. Hmm. Nggak tahu S-nya udah cair apa belum. Bang Komeng, Ya. mana yang lebih berat ngelawak di pagi hari atau malam hari? Pagi hari. Kenapa? Pantesan gak pernah nongol di dahsyat. Nah, itu dia. Itu dia ya? Ya. Bangunnya Bang ya? Bukan. Rumah saya jauh di Bogor. Itu perjalanan bisa 4 jam kalau pagi ya. Iya. Orang-orang kerja. Nyampenya udah siang ya? Ya, dulu juga saya jarang kalau off air nerima pagi. Kalau nggak terpaksa banget biasanya undangan tentara sama polisi itu pagi itu. Itu mau nggak mau. Kalau nggak saya nggak nongol tembak ya. Kan? Itu yang pagi yang paling saya ikutin ya. Oke Bang Komeng, ini terakhir nih. Artis perempuan yang pengen banget Bang Komeng ajak untuk ngelawak bareng. Pilih ya, Sofia Lachuba atau Tamara Blesinski? Tamara. Kenapa Tamara Bang? Kalau Sophia kan udah serumah ya. Masnya kan namanya Sophia. Nggak pakai Lachuba. Kirain. Kan gak ngomong Lachuba, Sofia Iya. doang. Sofia doang. Dipanggilnya sop. Makanya masnya nggak boleh lari. Sopnya bisa tumpah. Ya. Oke, itu dia tadi games ya Bang Komeng. Ya. Oh itu game namanya. Itu games namanya. Iya. Oke, Permisi. ini. Ya. Oh ya. Malam Mas, ada Malam. kiriman paket dari Ini Beli. ada kiriman, ini pasti buat Bang Permisi. Komeng. Waduh. Dari berarti Beli-Beli nih. Yang ngasih orang tua. Kiriman ya kan. Kalau Bang Riman masih muda. Oke, apa isinya? Waduh. Sorry, saya terbawa ya. Iya. Saya kemarin dapat kotak juga saya nggak terima. No. Kotak penalti gede banget. Ini ada cerita apa Bang Komeng ini tentang kue bolu nih? Kok bisa dapat kiriman kue bolu? Ini Bapak orang intelijen apa? Saya cuma ditugaskan buat bertanya Bang. Oh iya. Bapak nanya mulu kayak orang nyasar ya. Jadi ini waktu saya dulu tuh saya melawak punya grup ya Diamor. Diam-diam mencari honor. Jadi dulu awal-awalnya yang penting jam terbang. Jadi Waktu itu pokoknya kalau ada panggung hajar aja. Ya jam terbang pokoknya. Nggak, kalau mau nyari jam dinding agak tinggi susah. Ya kan? Saya nyari jam terbang. Jam gadang. Apalagi itu. Jauh lagi kan. Di Bukit Rendah. Ya masa tinggi mulu ya kan. Iya bener kan. Hidup ada pasang surutnya Bang. Pastilah. Iya, bener. Hidup itu seperti roda katanya. Nggak tahu roda apa kan. Sampai sekarang nggak dijelasin. Apakah roda mobil, roda... Ini kita mau ngomong apa sih? Kue bolu Bang. Kue bolu ya. Kue bolu ini dulu, jadi saya nggak boleh ngeliat janur. Ada janur, saya samperin. Bu ngelawak ya sampai diomelin memang. Bang sorry Bang, itu kan pernikahan biasanya umumnya adanya musik. Bukan orang ngelawak. Nah, itu dia. Makanya saya diomelin mama. Terus? Iya. Bu, boleh gak sini ngelawak? Lu macem-macem aja, orang kawin lu ngelawak. Gitu. Nggak tahu kan? Biasanya paling, apalagi zaman dulu, sekarang aja udah ada organ tunggal kan? Iya. Mungkin sekarang udah banyak kali keluarganya ya. Ya organ keluarga gitu mamanya kan. Udah Nggak tunggal lagi ya. Masa gak berkembang biak? Ya kan? Jadi organ tunggal itu nyanyinya sebenarnya nggak tunggal, dia ada penyanyinya ya. Ada. Organnya tunggal Bang, tetap cuma satu. Tapi hebat loh, organnya tunggal dia bisa main Hidup. musik. Oh bisa Ya musik, kan? organnya Bayangin tunggal. aja coba, paru-paru kita satu aja. Kayaknya dulu Pak Sudirman ya, waktu zaman perang tuh kan paru-parunya udah dioperasi satu. Itu udah digotong-gotong. Ini tunggal loh dia tuh. Gak tahu apanya ya. Jantungnya apa cibuburnya saya gak tahu. Si jantung. Sorry Bang Komeng, Ya. cuma pengen ngingetin. Pertanyaannya belum dijawab. Oh iya. Itu dia makanya tadi Mbak bilang mau 3 jam 4 jam gak masalah. Iya oke Bang. Saya kalau ngomong saya juga ngantor gak masalah aja. kok. Kalau saya nggak diingetin begitu. Saya puasa aja kalau nggak diingetin bukanya subuh. Udah lewat nih maghrib kayak gitu. Oh iya saya nggak ngeh. Ya gitu. Jadi saya melawak terus ya tolong deh Bu. Saya bilang. Ya udah deh coba deh. Kayak gitu. Saya coba tuh. Biasanya paling 1 level lah gitu kan. Ada panggung kecil ya. Makanya kan nggak begitu pedes. Orang levelnya 1 ya kan. Saya naik tuh. Terus lucu. Kalau tawa. Girang tuh ibu. Nah, ini satu grup tapi Bang ya? Diamor Ya, satu grup. Diamor. Jarwo. Udah meninggal. Budi. Pada meninggal semua udah.
Enggak saya doang yang masih hidup. Paling kalau nonton gue diancam nih. Jarwo, Rudi, Mamo. Gitu. Mamo udah pada Jarwo masih ngelawak. Rudi di belakang layar. Jadi nggak boleh ada layar tancap tuh, dia jualan tuh di belakang. Kacang rebus ya? Apa aja. Kacang tanah direbus. Mana mahal lagi tanahnya, tanah wakaf soalnya. Mamo kadang ternak teri. Antar anak, antar istri. Nggak ada kerjaan dia, cuman itu aja. Ya, sama saya deh gitu. Terus ngelawak nih, lucu deh menurut yang ada di situ gitu. Terus, makasih ya, pada seneng tuh. Terus tuh ibu yang punya hajat tuh, ya bukan anaknya kali yang dikawinin, ibu itu nggak mungkin gitu. Iya iyalah. Iya, udah tua. Kan ada yang tua kawin, ada juga. Terus, udah jangan mana-mana, duduk dulu, ada gitu, udah suruh duduk. Terus? Ya dikasih kok bolu yang udah dipotong-potong. Warnanya emang nggak begini nih kalau dulu, agak mudahan dikit, gitu kan. Terus loyangnya juga kan dari aluminium tuh. Iya tahu. Kayak buat nerima itu tuh pemancar, ya kan. Itu bikinnya di situ tuh, kalau aluminium di Cawang ada kang kompor, ada jualan open. Ya buat yang lagi nyari aluminium ya, silakan langsung datang ke sana. Aluminium itu kalau orang udah meninggal aluminium ya. Almarhum. Nah, terus udah tuh disediain itu ibu ke belakang, taruh kue. Tak gitu ya. Taruh, udah duduk. Wah, alhamdulillah nih kita diterima nih kan. Maksudnya ada suatu kebanggaan lah gitu kan. Walaupun kita nggak. Kirain dapat konsumsi gitu ya. Iya, dapat lah gitu kan. Ya duit sih kita nggak ngarep dong, kita yang maksa kan gitu kan. Mau nyongkel kotaknya juga agak jauh, deket pengantin ditaruhnya ya kan. Taruh, pasti butuh. Udah makan deh dulu deh. Tadi ibu ke dalam lagi. Nggak tahu yang tukang benahin piring apa. Wah, nah ada main benahin aja, saya pikir nggak tahu kali. Kan gue tadi yang ngelawak ya, main benahin aja. Nggak jadi tuh gue nyobain kobolu. Di situ sampai sekarang saya dendam sama kobolu. Oh, dendam. Saya kalau sama orangnya sih nggak kenal itu sampai sekarang, nggak tahu. Mudah-mudahan masih hidup ya, panjang umur tuh yang bawa ya ke dapur lagi. Disitulah jadinya. Ya, itu masalah kobolu. Jadi udah bolunya diambil, honornya juga gak dikasih ya Bang? Memang itu sih gak ngarepin deh. Tapi penasaran Bang Komeng, kalau di dalam pernikahan kira-kira lawakan itu harus seperti apa sih Bang Komeng? Contoh udah satu. Aduh, contohnya diplastikin nih, saya masih gak berani buka, ntar gak ada yang mau beli. Udah dibuka-buka. Saya paling tidak mau menerima MC ataupun lawak di dalam pernikahan. Gitu, kalau ngelawak dalam pernikahan biasanya tidak ditonton. Karena orang sibuk makan. Ya. Kayak motivasi orang datang ke nikahan, makan ya Bang. Oh iya dong, mau ngapain lagi, masa dia mau cerai? Makan, karena nggak mau rugi kan sesuai dengan apa yang diberikan. Kadang-kadang kalau bisa lebih dari amplop yang diberikan. Iya, balik modal ya. Iya, kadang-kadang saya pernah dulu nikah ya. Bapak sudah pernah? Belum. Oh, belum ya? Belum. Saya ceritain ya. Iya boleh. Biar saya dapat pengalamannya. Ya itu ada yang masukin obat kuat di amplop. Iya. Tapi kan itu kan sebenarnya sebuah hal yang baik Bang. Takutnya ntar malam loyo apa gimana gitu. Justru kalau justru saya paling takut dengan obat kuat ya. Karena banyak suka cerita-cerita baca koran kalau dulu ya. Mati di atas perut perempuan gitu kan. Karena kalau masih muda ya gitu ya. Jadi takut. Ya pernikahan saya memang cukup mendapatkan kerugian yang begitu besar. Apa tuh Bang ruginya? Jadi saya dulu ngundang Deddy Corbuzier, masih ngetop-ngetopnya tuh dia gini-giniin sendok. Rambutnya masih lancip ya? Masih lancip itu. Sampai emak saya buat motong bawang pinjem bisa. Kebetulan kan dulu satu program ya di RCTI dengan Deddy. Jadi dulu tuh ada acara impresario, ada yang nyanyi, ada Deddy, ada saya ngelawak 7 menit tuh. 7 menit sampai 5 menit. Berarti tiap malam kerjanya cuma 7 menit 5 menit ya Bang? Ngelawak ya? Ya. Apa nih? Oh ya. Oh iya, saya kawinan ya. Bapak jangan mana-mana loh ngingetin saya tuh. Kalau Bapak begini saya nyapu bagian kemana? ngingetin ya? Iya. Saya begitu, makanya saya gak mau jadi presiden.
nggak ada yang ngingetin saya. Jadi orang tuh banyak, apalagi anak-anak ngasih sendok di acara perkawinan saya, itu ngasih ke Dedi. Dedi enaknya begini, kasih. Terus dulu musim banget dibuat gantungan kunci itu, sendok yang udah bengkok. Jadi saya udah kelar itu, udah sewa gedung, catering tuh, saya kasih tahu nggak nih ya? Kasih aja Bang. Kasih tahu ya. Nggak takutnya pada minta duit misalnya. Itu 60 juta, atau ada tambahan lagi 3 juta. Ya zaman dulu masih murah ya. Sekarang kan sewa gedung mana dapat begitu. Paling 60 juta, catering bawa sendiri, kawinnya di parkiran. Ya. Iya. Tuh ngurusin ponakan. Istrinya ganti lagi. Nah itu dia kan, repot lagi. Katanya ini milik panitia gitu. Istrinya milik panitia. Karena kelamaan gue jemput ya waktu itu. Pas terakhir tuh saya ditagih hampir 3 juta. Ini apaan lagi? Kan saya bilang udah beres semua. Nah itu tambahan sendok hampir 500 hilang. Ya itu dibengkok-bengkokin, bocah dibawa pulang. Diginiin, Dedi mah enak aja begini, kasih. Anak lagi, om nih om. Dedi giniin lagi, saya liatin aja tuh. Wah si Dedi. Saya kan mau ngeliat apa aja enak tuh di tengah kan posisinya kan. Posisi paling tinggi ya. Iya paling tinggi posisi. Ya baik di gedung maupun di kamar nantinya kan. Karena kalau cewek yang lebih tinggi nanti osteoporosis. Ya. Bahasa Jermannya pengapuran. Iya. Oke, ada pertanyaan? Oh udah tepuk tangan dong. Iya. Aduh. Tapi berarti tuh Om Deddy bengkokin sendok tuh emang beneran bisa ya? Bukan tipu-tipu daya kamera ya Bang ya? Dia tahu titik tengah di mana besi. Jadi setiap besi itu ada titik lemahnya. Sama dengan siapapun semua ada titik lemah. Ya. Bang Gomeng, proses dari ngelawak di hajatan-hajatan sampai akhirnya bisa nyampe di acara spontan tuh jaraknya jauh gak Bang? Wah jaraknya jauh itu. Mungkin kalau kita pakai jeep aja bisa berliter-liter ya. Karena jeep itu 1 liter 7 kilo. Ya. Kalau kita pakai mobil Jepang mungkin bisa murahan dikit. Jadi bapak mau pakai kendaraan apa nih? Iya cukup lama festival lawak. Dulu mulai dari kelurahan, kecamatan, kota Madia sampai nasional. Oke. Waktu itu saya ambil nasional karena nasi uduk belum dagang. Karena terlalu pagi mungkin ya. Mungkin bisa jadi. Ya, jadi waktu itu saya betul-betul tidak bisa melawak. Saya sebenarnya ngomong bersungai-sungai udah banyak gitu kan. Berkali-kali maksudnya. Bahwa apapun bisa dipelajari. Sambil jalan gitu ya. Nggak tahu ya apa ya mau. Kalau pipis sambil jalan udah peta. Apa nih? Ini apa nih dulu nih ya kan. Tuhan memberikan manusia itu tuh mau jadi apa bisa. Semua dikasih. Bapak mau jadi pemusik ya kan, penyanyi. Saya jadi pelawak. Saya juga bisa sebenarnya jadi pemusik atau penyanyi. Kalau saya memang saya tajeminnya ke situ. Kan begitu. Betul. Mungkin atau apa terus pengaruh lingkungan bisa. Pengaruh keluarga bisa. Di keluarga bapak banyak pramuka, pasti bapak pengen ikut pramuka. Ya kan? Iya benar. Berarti di keluarga Bang Komeng banyak pelawak dong? Enggak juga. Kan bukan berarti di keluarga, tadi lingkungan ada. Oh iya benar. Ya kan? Maksudnya pertemanan berarti ya? Iya, apapun bisa gitu maksudnya. Jadi tergantung dari kita mengasahnya kayak apa. Kan ada yang orang suka bilang bakat lah inilah, talent lah. Rasanya talent cuma di dapur aja. Talentan. Iya. Jadi kalau kamu mau ingin jadi apa ya bisa. Gitu. Tergantung dari diri sendiri mau jadi apa. Makanya jadilah diri kamu sendiri, jangan jadi orang lain. Lagi-lagi pertanyaannya belum dijawab nih Bang. Belum ya. Tadi dari hajatan. Ya, terus festival nasional. Ya itu dia. Saya tidak bisa melawak. Waktu itu saya lebih condong saya ingin menjadi sutradara. Makanya saya sekolah sinematografi walaupun cuma seminggu. Ya karena saya terpengaruh oleh lawak ini. Karena waktu itu saya bantuin teman saya mau manggung di Ancol. Waktu itu judulnya, waktu itu ada film mungkin ada yang tahu Hunter dulu. Didi Mekel tuh yang ceweknya. Kalau yang lakinya tuh nggak tahu siapa.
Rick Hunter ya? Itu bukan judul gedenya ya. Lagi-lagi ngingetin. Ya itu dia. Ya kan? Ini bagus nih. Ya, saya mau harus di sini terus ya? Ya kalau saya jadi menteri atau presiden, ajudan saya nih nanti. Saya spree lah ya. Saya spree. Sekretaris Pribumi. Apa tadi? Hunter ya? Ya, Hunter. Iya, Hunter. Jadi waktu itu bikin cerita Hunter. Hunter Kampung Jembatan. Hunter itu disingkat Hansip Terminal. Jadi ini Lenong cerita lucu. Bang Malih yang jadi Hunter. Malih kenal kan? Iya, ya. Malih Tong-Tong. Ya, bapaknya Ayu. Ayu kan Ting-Ting. Itu manusia paling berat Malih. Tongnya aja 2 ya. Jadi saya bantuin teman saya itu. Iya. Saya plesetannya Hunter itu. Ya. Hunter Hansip Terminal. Waktu itu kan saya ikut film Taksi waktu itu cukup bagus itu film. Sebenarnya niru film di luar waktu itu. Taksi juga. Dustin Hoffman, Taksi juga, cuman beda argonya aja kali ya. Karena kan ini argonya rupiah di sini. Waktu itu di Amerika ada Taksi Dustin Hoffman, di Indonesia Rano Karno. Nah, saya juga bantuin di situ. Waktu itu masih praktek, waktu masih sekolah itu. Jadi art. Nah makanya waktu teman saya bikin pertunjukan di Ancol, saya bantuin di art. Art director. Nah ketemulah saya sama Rudi Sipit. Oke. Dia main di situ waktu itu. Sendiri kalau nggak salah. Waktu itu grupnya lagi vakum. Walaupun nggak disedot ya. Jadi dia main di Lenong itu diajak. Nah, saya bantu, saya bercanda, saya diajak lah ngelawak. Saya bilang saya nggak bisa ngelawak. Saya diajarin, begini caranya ngelawak. Waktu itu saya dikasih. Kalau gue lihat-lihat makin pelan nih bang suaranya bang. Iya. Oh soalnya lagi serius ya membicarakan. Iya itu dia. Saya suara saya makin pelan, makanya waktu itu yang protes partai. Kamu suaranya harus keras biar menang katanya gitu kan. Ini kalau saya mundur nggak bisa maju ya. Nggak enak ngomong iya. Balik lagi ya? Iya. Nyamannya bang? Iya. Nyamannya sih saya nggak main pulas di kamar. Saya dikasih satu anekdot. Waktu itu saya keluar daher dan itu yang selalu saya bawakan. Cerita Delman. Oke. Ya bapaknya. Bapak nanya, kemarin kok minggu gak ke rumah gue Meng kan gitu tuh. Gue sebenarnya ke rumah lo. Tapi gue naik Delman kecelakaan. Wah iya. Terus nanya, Delmannya gimana? Hancur berkeping-keping. Terus kudanya? Kusirnya mati seketika. Baru nanya, kudanya telak pinggang ngomelin supir yang nabrak. Lo yang nabrak majikan gue. Itu kemana-mana itu aja. Saya baru dikasih itu. Mana lagi saya keluar tadi itu lagi ger lagi gitu. Dulu belum ada zamannya handphone. Jadi satu bahan tuh bisa berulang-ulang. Yang penting jangan dibawa ke TV. Makanya dulu ada peraturan pelawak bahan panggung jangan dibawa ke TV. Oke. Nanti bisa cepat habis. Tapi sekarang mau di panggung di mana aja udah. Iya. Bisa. Udah kemarin nih gitu bisa. Kayak gitu. Berarti kalau bisa dibilang sekarang jadi pelawak hidupnya lebih berat dong, memang harus bikin bahan terus. Lebih berat sih orang yang fitness ya. Kalau lawak, kalau dulu teman saya di Diamor itu memang mau apapun harus tetap nyari bahan baru terus ya. Iya, karena memang itu jadi akan memacu kita terus bikin lagi. Usahakan sih seperti itu gitu. Jadi akhirnya kebiasaan dari situ sih ya alhamdulillah gitu. Jadi apapun jadi terus yang baru. Gitu. Sebenarnya kan tidak begitu sulit untuk mencari bahan baru ya kan. Kita bisa ke Tanah Abang, kita bisa Kan sebenarnya apapun gitu ya, apapun waktu itu Rudi ngajarin saya apapun harus jadikan bahan. Saya melihat tukang, dulu pernah saya bawain tuh di stand up ya. Pokoknya kalau ngeliat apa aja jadiin lucu. Kalau dulu saya mulai dari koran tulisannya serius saya harus belokin. Itu aja terus. Saya setiap hari
Hari Senin saya ngomongin gelas, itu musisi harian saya ngomongin gelas. Sama diri saya sendiri ya, biarin kata orang gila-gila deh. Hari itu main nyari bahan, mau ngapain aja, mau anekdot, mau nembak orang, mau nyela orang, udah gelas. Besok meja, itu sambil dicatat. Bukannya saya nggak percaya sama orang lain suruh nyatet, nggak, mendingan nyatet sendiri. Yeah. Jadi terus inget ya kan. Kalau udah penuh tuh bisa kita buka lagi. Jadi nggak harus langsung dibawain gitu ya? Enggak. Jadi dicatat aja dulu semuanya. Catat, walaupun nggak ada yang manggil. Itu setiap hari udah harus tetap bikin bahan. Iya, jadi nanti kayak Ade None mau ngajak ngobrol apa aja, saya punya nih di sini nih. Oke. Makanya saya keluar aja kan, iya. Dan keluar karena udah dicatat di sini. Nah, berarti Bang Komeng kan latihannya sambil ngeliat apapun terus dijadiin lawakan gitu. Iya, begitu. Gimana? Coba ya tes ya. Iya. Nah, kopi tapi gambarnya gajah, Bang. Nah, itu. Kopi semua bisa diminum, hanya satu kopi yang nggak bisa diminum. Kopiah. Jadi apapun gitu. Saya bukan dua. Cepet banget. Ya itu manusia nggak ada yang 1/1000 detik, tapi dengan cara mengesep itu. Iya. Ada bro. Saya melihat tukang martabak. Kok lucu ya bikinnya martabak tuh. Hebat. Saya dulu pernah bawain. Wah, akhirnya dia bilang, kalau kita lagi beli martabak, tukangnya jangan diajak ngobrol. Takutnya dia diajak ngobrol kelebaran satu kampung ketutup. Itu kan dari kecil loh ya, yang tepung itu. Jadi lebar loh. Makanya saya kalau beli martabak udah diem aja udah. Diem aja. Yang ngobrol kelebaran kita gak bisa pulang. Wah tutup. Jadi apapun harus dijadikan. Ya mungkin sama seperti Bapak kan. Ya? Apa harus, kan suka ada tuh orang curhat jadi lagu. Ya kan, orang apa jadi lagu. Berarti biasanya kalau ada orang curhat sama Bang Komeng jadi lawakan juga ya, kesian ya. Nggak dapat solusi dong Bang. Ya salahnya. Siapa suruh curhat sama Bang Komeng ya? Iya, saya bukan biro konsultasi Pak, ya kan. Ya banyak kayak cerita apa, iya jadi bahan lawak. Berarti abis dari acara yang tadi Bang Komeng disuruh ngelawak Delman itu, lama-kelamaan akhirnya nyampe ke acara TV yang lain, Spontan Uhuy. Ya Spontan tuh saya sudah keluar dari Diamor ya. Semua yang memberikan pelajaran itu ya orang-orang Diamor. Karena Diamor itu saya baru umur 19 sudah diajakin ngelawak, yang lain tua-tua gitu pada saat itu. Jadi saya masuk TV aja termasuk cepet ya, mungkin gak minum jamu ya. Jadi umur 20 sudah mulai tuh TV negeri ya, TV pemerintah. Karena nilai saya bagus jadi masuk negeri. TV swasta waktu itu baru 2 ya, terus baru ke TV swasta. Terus tahun berapa ya, 93 apa 95 saya keluar dari Diamor. Karena kan kalau ditahan pusing ya, akhirnya saya keluar. Ya karena saya, jadi Diamor tuh bagusnya gini, semua orang harus memberikan ide gitu. Jadi besok mau syuting, mau nggak syuting, mau kerja, mau nggak kerja, setiap hari ada ngumpul. Kayak Bapak yang kerja meeting lah ya Bang ya. Kan suka bikin lagu bareng-bareng tuh Pak ya. Kalau bikin anak nggak mungkin bareng-bareng. Pelecehan itu kan. Nah itu, jadi semua harus bisa, harus mencari. Nah pada saat saya keluar tuh sebenarnya sedang berargumentasi juga. Jadi kalau kita ingin membicarakan lawakan tentang cerita klinik atau dokter, kita panggil dokter. Ini dokter beneran nih Bang? Iya. Riset lah ya? Iya. Pokoknya dokter yang masih hidup. Masa dokter Sarjo kan udah gak ada. Jadi dia bicara aja depan kita. Iya. Kita mau ngomongin musik nih, mau lawak, mau cerita tentang band. Harus bener gitu ya, maksudnya harus bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Iya, karena kan nanti justru dari situ lebih mudah nanti juga melawaknya. Kayak saya dipanggil instansi nih, perusahaan deh, umpamanya perusahaan penerbangan, Garuda umpamanya gitu ya. Saya tanya ini Garuda apa, bagian apa yang mau saya. Yang manggil? Iya, yang manggil. Terus namanya divisi operasi. Divisi operasi itu apa? Apa sama dokter, ya kan? Operasional kan? Iya. Kayak tetangga saya sakit kan, dia taunya operasi aja. Akhirnya dia cari yang murah, dia operasi zebra.
yang polisi itu di jalanan. Kan salah. Nah, maksudnya ini saya menerangkan itu Pak, maksudnya. Jadi operasi itu ada macam-macam gitu ya. Maksudnya Bapak jadi nggak salah tanggap sama saya. Bener gitu. Ya. Saya tanya, ini divisi operasi maksudnya apa? Divisi operasi itu segala sesuatu yang menyiapkan untuk terbang. Dia menyiapkan pilot, dia menyiapkan pramugari, gitu. Kalau menyiapkan penumpang enggak deh, masing-masing keluarganya kali kan. Karena kan belum tentu orang, ayo pergi, ayo terbang. Enggak kan. Nah itu kelengkapan untuk pokoknya ini pesawat berangkat deh gitu. Jadi, saya tahu itu. Berarti saya melawaknya harus sekitar situ. Tepat sasaran. Nah itu, kalau umpamanya saya bicara tentang mesin pesawat mungkin nggak pas nih. Soalnya mereka nggak ngurusin mesinnya. Nggak ngurusin mesinnya. Jadi saya ngomongin mesin jahit, mungkin dia tahu kan. Paling nggak kan pernah ngejahit nih orang gitu kan. Apa pakai benang doang gitu kan. Apa pakai mesin ya nggak urusan deh gitu. Nah maksud saya kalau lebih ke situ lebih enak. Relate deh Bang. Nah itu. Bapak kalau udah mulai paham saya udah mulai berhenti nih ngomongnya. Ya kan? Karena buat apa lagi saya terangin gitu kan. Kan bicara itu kan untuk menerangkan orang yang tidak tahu gitu kan. Kalau sudah terang ngapain lagi saya terangin gitu kan. Walaupun Menteri Penerangan udah gak ada sekarang. Jadi informasi namanya. Udah ya saya mau pergi nih. Udah, nah. Gue gak tahu kapan selesai ngomongnya kapan enggak. Soalnya disambung mulu. Nah dari situ jadi kalau mau cerita dokter panggil dokter. Mau cerita atlet panggil atlet. Mau cerita musik panggil musisi. Itu musisi ya. Jatuh mulu dong. Kalau mau tengah kan enak tuh. Nah mereka tidak setuju dengan itu. Apa alasannya Bang? Ribet? Saya nggak tahu apakah buang-buang duit, apa-apa. Karena pada saat itu, dulu tuh festival, itu yang menjadi saingan tuh Gideon. Diamor sama Gideon itu. Gideon tuh Derry, Ginanjar, Sion, Jimmy. Tuh berempat, belum jadi 4 sekawan ya. Kalau sekarang kan udah 4 sekawin tuh, udah pada tua tuh. Nah, itu kalau nggak Diamor Gideon gitu. Nah, itu kita harus pacu lagi gitu. Dengan apa lagi nih buat ngalahin dia. Jangan sampai pas sampai area dia bubar. Ini nih hantem lagi nih. Gak tuh Diamor terlambat lagi. Dia udah bikin 4 sekawan. Derry, Ginanjar, Eman, Komar. Mas Komar waktu itu yang ngajak. Komar tuh dulu grupnya Tom Tam. Kalau yang di pipi kan Tompel. Nah itu bahaya Diamor gitu maksud saya. Saya ingin harus bisa berbuat lebih gitu ya. Iya. Kan biasanya yang lebih-lebih itu enak, ya kan? Tapi berarti niatnya pengen berbuat lebih, ujung-ujungnya malah jadi bubar ya Bang? Iya, saya yang mundur. Diamor mundur. Diamor tetap ya. Diamor masih ada. Saya waktu itu mundur juga lihat belakang takutnya tembok kan. Jadi akhirnya saya sendiri waktu itu. Ketemulah Septian. Tapi sempat waktu itu Diamor sempat ada di spontan itu. Jadi Tom, Jerry dan Udin. Ya nama programnya itu. Kan jadi mini kata disebutnya. Kayak pantomim. Kan lawak tuh kan ada mini kata ngomongnya. Mr. Bean tuh mini kata. Kadang-kadang kan ngomong. Wow. Wah itu tetap ada kata-katanya. Kalau pantomim kan benar-benar nggak berkata. Mas Septian Dwi Cahyo tuh pantomim kan ya? Ya pantomim. Kalau Pantohir kan udah mau terakhir-terakhir tuh. Kalau dia pas baru deh. Akhirnya ya udah dari situ. Sebenarnya sebelum tuh di situ tuh. Titiknya tuh di situ ya Bang. Itu masih koma. Sampai sekarang saya masih ada gitu kan. Iya. Iya Bang. Iya. Kalau titik berarti karena kan Anda bilang itu sampai puncak kan kalau titik itu ya. Sekarang aja untuk pelawak-pelawak sekarang agak sulit untuk mencapai puncak. Karena kan ada penyekatan. Harus ada kartu ganti-gantian ya? Rapid antigen. Harus ada kalau ke puncak tuh. Saya tahu karena rumah saya di Bogor ya. Deket banget ya Bang? Iya dekat. Kadang-kadang saya juga jaga sana. Berarti gak heran ya kenapa Bang Komeng udah ada di puncak dunia komedi Indonesia. Karena rumahnya di Bogor. Iya itu paling dia. Deket ya itu paling ya. enak. Iya. Bang tau gak kalau biasanya ada tamu di sini ya. Nih durasi barusan tuh kayaknya udah pertanyaan ke-15 ya. Bang Komeng ini baru mau masuk pertanyaan kedua Bang. Oh iya. Karena kalau saya gak mikir durasi, yang saya pikirin Durahman.
Itu Pak RW saya gitu. Bang Komeng, nama aslinya kan Mas Alfiansyah Bustami. Bener? Iya. Itu udah full tuh namanya, Alfiansyah Bustami. Iya. Ada belakangnya lagi gak? Enggak ada, waktu itu belakangnya dijual sama bapak saya. Karena kan ada orang butuh untuk perkebunan apa gitu. Bapak saya itu Mursyid Bustami. Jadi setiap anaknya pakai nama belakang Bustami. Pernah saya ganti Bus Malam atau Buswe. Itu malah Pak Anies yang negor saya. Jadi karena ada jam malam ya. Ya. Bus malam gak boleh. Ya. Alfiansyah Bustami. Terus kok tiba-tiba bisa nama lawaknya Komeng tuh? Gimana ceritanya Bang? Kalau di lawak itu kalau yang bagus-bagus justru dibikin nggak bagus gitu biasanya. Inspirasinya apa tuh Komeng? Komeng tuh apa ya? Waktu itu Mamo kalau nggak salah yang ngasih. Kalau dari orang Betawi sih, Komeng tuh orang yang susah diatur, orang yang semau dia. Kalau Jawa tuh kan yang nggak mau dibentuk kayak ada nangis sampai gulung Komeng ya gitu kan ada tuh. Dulu saingan juga ada di Kompas Panji Komeng. Panji Komeng. Ya kan. Ya begitu. Nah, apa namanya kalau misalnya ternyata pada hari itu Mas mau bilang udah nama lu Komeng aja, tapi ternyata udah ada pelawak lain yang namanya Komeng, kira-kira namanya Bang Komeng siapa sekarang? Ada, memang ada pada saat itu. Oh ada? Ada, Komeng Ancol namanya. Ya tapi pas saya udah kayak di spontan dia pakai nama Komeng juga. Waktu itu sampai ada waktu itu pertunjukan, lo main di Ancol ya? Oh enggak, itu ada nama lo. Nah itu Komeng Ancol. Ternyata ada baru tahu tuh. Iya namanya Komeng Ancol, ditambahin Komeng Ancol. Karena dia memang biasa MC di Ancol. Oke. Orangnya udah meninggal. Kemarin tuh di SMS saya gitu. Bingung mau ketawa apa enggak soalnya ngebacain orang meninggal. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya? Ya kan bukan sesuatu yang ini. Karena kita juga akan meninggal. Ya kan. Maka dari itu kita harus bersiap-siap diri. Jangan bersiap duduk ya. Kalau duduk itu gak bersiap. Bang Komeng jadi pelawak tapi cita-citanya Bang Komeng gak sih dari kecil? Saya kecil ditanya jadi dokter. Pengennya jadi dokter? Iya. Kalau saya ke dokter saya lihat enak banget tuh. Cak bayar. Mahal lagi kan gitu. Enak banget nyari duitnya. Udah tulisannya jelek gitu. Iya coba. Zaman saya sekolah dulu mungkin bapak-bapaknya rasa, oh tulisan lo jelek kayak dokter gitu kan. Tapi setelah saya pelajari ya memang dia tidak boleh bagus. Karena itu rumus-rumus untuk resep obat. Nah itu. Kalau resep sayur asem mungkin harus jelas. Karena kan mama di dapur agak bingung kalau tulisannya jelek gitu. Jadi ternyata itu. Mungkin yang aslinya dia tulisannya bagus. Wah enak nih jadi dokter. Makanya saya berharap siapapun yang ingin jadi pelawak bercita-citalah jadi dokter. Dan yang ingin menjadi dokter bercita-citalah menjadi seorang pelawak. Bang Komeng berarti dari dulu sampai sekarang setiap ngelawak tuh gak pernah bikin skrip ya Bang? Jadi justru catat semuanya udah kesimpan di otak, pas ngelawak aja gitu? Tetap harus ada pointer? Ya bikin sendiri ya tapi ya. Kayak tadi tuh umpamanya Garuda, oh ini tentang ini nih. Tetap itunya harus harus di tentangnya itu. Nah, kadang-kadang saya bikin tuh konsep tuh bisa 75%, 25%. Sisanya improvisasi. Ya, kan bisa begitu. Tapi suka terbalik. Biasanya 25%-nya konsep, 75%-nya improvisasi. Iya itu. Iya. Kadang-kadang penonton bingung kok terbalik gitu kan. Palanya di bawah ngelawak di atas. Oh makanya acaranya namanya spontan juga berasal dari situ kali Bang dulu. Dulu tuh kalau ya memang banyak kayak macam sama Septian tuh tiba-tiba gini. Gue ngeliat teman gue nih, lagi belanja. Wah ini mobilnya ini nih. Bukain yuk ban yuk gitu. Spontannya ngeri ya? Iya, ya dulu ya. Langsung itu sampai lapor polisi datang kita ngeluarin aja ban mobil. Bercandanya jangan kelewatan ya tadi gitu. Tadi gituin sama. Ya teman saya juga, Pak orang teman saya. Iya tapi kan saya jadi repot tadi gitu. Saya gitu jadi pengen ngecek mobil dulu bentar. Iya. Jangan-jangan tadi lama nyopot ban mobil gue dulu lagi Bang Komeng. Bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Dari situ timbul spontan kayak gitu. Kita bikin yuk katanya gitu. Nih. Acara nih gitu. Tapi di Indonesia waktu itu berat. Karena belum ada. Kadang-kadang tawarin ke TV, tawarin ke PH.
nggak diterima. Karena dulu waktu itu intern-internnya yang bercerita. Acara-acara ya komedi situasi lah, iya. sinetron komedi lah, apalah. Nah, apaan? Pasti gitu ya. ya. Sketsa lah ibaratnya Bang ya. Ya dibilang sketsa juga enggak. Kalau sketsa mungkin ada cerita. Sekarang ya cuman jalin orang. Iya ya bahasa sekarang ngeprank lah gitu kan. Walaupun dia bukan penyanyi kan, nggak pakai Sinatra. Jadi kalau di luar ya udah banyak. Candid camera lah, apalah. Sampai waktu itu akhirnya 2 kali ditayangin di SCTV itu udah tawaran yang kedua baru diterima. Setelah tayang baru banyak yang ngikutin. Indosiar bikin, RCTI bikin dengan nama yang beda-beda. Tapi mereka baru beberapa sudah hilang. Terus spontan terus. Total akhirnya berapa tahun Bang? Bertahan spontan? Berapa 94 musim? Sampai 97. 3 tahun ya? Ya 98 lah yang memberhentikan kita kerusuhan. Ya kita kan karena kan outdoor ya. Jadi waktu itu dari Bali mau ke Makassar udah gak bisa, udah bakar-bakaran. Saya pikir tahun baru nih, gak taunya enggak, emang kerusuhan. Kan biasanya yang bakar-bakaran tahun baru doang. Bang Komeng gak ada rencana kepengen menghidupkan kembali spontan gitu Bang? Segala sesuatu yang diulang pasti tidak akan. Biarkan menjadi kalau apa ya. Jadi gini, ini udah bagus nih, udah jangan dimainin lagi. Itu akan melegenda. Betul. Gitu. Kayak Sangkuriang kan gak diterusin lagi, apa dia kawin memangnya apa gimana. Jadi legenda kan. Ya kan. Si Malin Kundang jadi legenda. Bener. Gak tahu nih jadi batu apa nih batu Sangkuriang kalau diterusin lagi siapa tahu ketemu cewek lain. Bisa. Ceritanya beda. Orang belum tentu seneng ya. Nah itu makanya segala sesuatu kalau dulu share atau rating lagi bagus berhenti. Orang pasti akan mengingat. Bukan digenjot malah ya. Terus sampai habis napasnya gitu enggak ya? Enggak. Kalau sekarang kan terus dari mulai orang gak kenal itu program sampai kenal. Sampai bosen. Sampai santannya udah habis deh. Yang enak tuh bikin jadi ngetop kayak warawiri tuh. Udah berhentiin gitu. Yang saya sama pemain basket. Udah. Aduh. Iya. Mas Adul pasti bisa main basket juga. Iya bisa. Ya, ringnya itu cuman kan. Ringnya anak sayang dulu kan suka ada di kamar. Nah itu udah berhenti. Bang ini minta naikin lagi. Udah. Kita bikin yang baru apa gitu. Orang akan ingat. Gitu. Tapi kalau bikin sampai bosen nggak ingat. Apa kalau di lagu tuh apa tuh? Tuh kalau apa ya Bang? Jadi bingung juga mikirnya. Sekali nanya malah serius ya pertanyaan nih. Saya soalnya kadang-kadang suka pengen tahu yang lain. Karena kalau tahu kan jadi tambah pengetahuan saya. Bener. Ya kan? Tapi kan kali ini bintang tamunya Bang Komeng. Kita aja yang tahu dari Bang Komeng boleh kan? Tapi kan belajar dengan siapapun boleh. Bener. Dengan pembawa acara, dengan siapa. Iya. Kayak tadi saya satuan belajar matematik. Dapat hitung-hitungan sip ya? Iya bener. Sip 3, sip 4 katanya. Sip pagi, sip siang, sip malam. Baru sip lah dia pulang. Bang Komeng kalau untuk urusan ingat-mengingat ini kayaknya karena udah terbiasa mencatat semua lawakan, semua ada di kepala. Selain bolu nih Bang, zaman dulu, zaman sebelum tenar gitu ya, masih dari hajatan ke kejahatan lagi, hajatan ke hajatan. Kadang-kadang hajatan bisa menimbulkan kejahatan. Kalau dia memaksa si pengantin atau dulu bayaran paling out of the box nih Bang. Kan kalau nggak dibayar sama sekali, yaudah lah ya. Ya. Tapi kalau bayaran yang bukan uang gitu, yang keinget banget sama Bang Komeng ada gak sih Bang? Yang bukan uang. Yang bukan uang, non materi gitu. Apa ya? Yang bukan uang. Habis dari kobolu uang tuh deh. Cuman gak gede. Iya karena kan kalau gede gak bisa dimasukin dompet. Iya kan? Berapa Bang bayaran paling murah seorang Komeng untuk ngelawak sepanjang karir berlawak? Dulu radio tuh. Karir melawak. Sebulan 12.500. 12.500. Saya paling gede 5.000. Karena saya bawa mobil isi bensin. Saya jemput-jemputin tuh. Teman-teman maunya saya yang jemput, nggak mau yang jemput KPK waktu itu. Jadi kalau dulu tuh gini,
abis festival lawak, terus kita ngisi di radio. Enggak. Radionya kan radio panggil, radio taksi nggak bisa dong. Kita ngisi di bar, pub, nightclub. Itu di kota tuh. Kota semua tuh udah tuh. Berarti zaman dulu itu namanya stand up juga bang ya? Enggak, maksudnya itu satu grup. Oh satu grup ya bareng-bareng? Satu grup, bareng-bareng. Itu 35.000 sekali ngisi. Ngisinya jam 1. Mulai ngelawaknya jam 1? Jam 1. Bayangin depan orang dini hari. Orangnya lagi gak sadar. Mabok kan semua minum. Terus itu saya pulang jam 3. Jadi di situ 35.000 naik 75.000. Tahun baru tuh bisa di daerah situ paling tinggi 150.000. 150.000 tuh ekuivalennya sama honor di tahun-tahun sekarang tuh berapa tuh bang? Belum lama sih, tahun 90-an, jadi masih kecil, mungkin 3 jutaan kali ya. Saya nggak ngitung-ngitung gitu sih. Saya kadang-kadang nggak mengharap amplop, saya harap isinya. Iya, paling gede itu, aduh saya lupa namanya, dulu di Monas ada tuh. Terus cabangnya tuh di Surabaya. Itu 250.000, udah gede tuh. Udah gede. Kalau lucu di Monas, di Jakarta tuh ada LCC kalau nggak salah namanya. Saya lupa tuh. Tapi ceweknya saya ingat si Wati tuh paling cakep. Nah itu dibawa ke Surabaya, dibawa. Kadang mereka punya cabang tuh. Diputerin ya semuanya. Oh, diputerin. Nah itu Pangeran Jakarta, macam ada. Itu kadang-kadang kita bawa tas aja tuh. Satu orang yang bawa. Itu kita nggak pakai asisten, gantian. Itu kelengkapan kita. Kalau dulu mulai kaos atau baju pakai rompi itu udah ngelawak. Udah. Gitu. Ntar bahannya yang ini, nomor ini. Pada inget tuh. Ntar keluarinnya tuh, gitu. Ntar ini lagi pindah nih. Jangan yang sama kalau sebelahan. Ya. Karena di sini suka ada yang maboknya kurang pindah ke sini. Yang tadi loh gitu, bisa gitu. Saya bilang, gak lucu. Itu bisa terus. Itu lumayan tuh 35. Disitulah hancurnya pendidikan saya. Saya sudah tidak berkuliah lagi karena pulang. Saya kuliah pagi tuh sudah ngantuk. Saya kadang-kadang dari rumah sih keluar biar dapat uang jajan. Tapi saya suka tidur di rumah teman saya. Gitu, disitulah saya sedih. Saya kuliah mulai tahun 89, baru dapat lulus kemarin tahun 2017. Tapi akhirnya lulus dong bang? Iya lulus, tapi kelamaan mak saya udah meninggal. Tetap ngeliat anak wisuda ya bang? Iya, saya pengen nangis itu. Karena saya bayar sendiri ya, bukan memang saya. Yang lain kan memang saya, bapak saya gitu. Jadi, bang, tapi penasaran juga. Saya Komeng bukan Bambang. Saya boleh minum ya? Silakan Bang Komeng. Bang Komeng. Kalau misalnya ngelawak itu, ntar saya minum dulu deh. Bang Komeng, kalau ngelawak itu tetap ada etikanya kan? Ada do's and don'ts-nya gak sih? Kayak gak boleh ngebahas sesuatu yang sifatnya seperti apa? Atau gak boleh nyakitin perasaan orang, itu kayaknya enggak ya? Apa ya, enggak ada. Sebenarnya apa ya? Kalau kita runut sejarahnya Pak, Bapak-bapak Ibu sekalian yang ada di bawah. Jadi dulu setiap kerajaan tuh ada. Namanya Punakawan kan, kita suka baca komik tuh. Gareng Petruk, apalah. Apakah itu kan cuman ini aja sebutan. Nggak mungkin. Entertainer kerajaan ya? Iya, nggak mungkin ada Petruk, ada Gareng gitu kan. Itu kan beberapa benua aja kali. Mungkin Petruk dari wakilin Eropa, hidungnya kan kayak gitu. Ya kan ada tuh. Gareng begini kayak orang Asia gitu. Saya nggak tahu lah. Setiap kerajaan tuh ada punakawan yang kerjanya menghibur raja. Ya, semua raja ada hiburannya. Cuman satu raja yang nggak pernah dihibur. Raja Dangdut. Kadang-kadang dia menghibur orang ya kan. Tapi dirinya tidak terhibur. Sama saya. Saya ini lelaki penghibur tapi jarang dihibur. Makanya saya suka ngomong sendiri aja, biarin hibur. Gitu. Makanya orang-orang kayak kita ini banyak terjerumus dengan narkoba karena tidak ada hiburan gitu kan. Untung saya punya sendiri. Ya hiburan. Oh hiburan. Karena harus punya pelarian orang kayak kita. Iya. Setiap hari masih main game, masih
nonton apa yang kira-kira saya suka. Karena siapa lagi yang menghibur kita-kita? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ada di bawah. Ya. Jadi ada punakawan. Kalau Raja nih umpamanya lagi pusing. Lagi bete lah ya. Iya. Nongol tuh. Tapi dia melawak, tapi menceritakan situasi kerajaannya. Ya kan? Dia ngomong, wah dia ngelawak. Di Palmerah tuh kering banget tuh, katanya gitu. Mungkin diurusin sama Telkom kali sampai kering gitu kan. Terus kena itu betul-betul susah. Warganya aja saking keringnya nangis aja sampai nggak keluar airnya gitu. Itu kan ngelawak depan Raja tuh. Yeah. Raja tahu tuh. Wah, wilayah gue Palmerah kering tuh. Tuh kan jadi ada pemberitahuan ke situ gitu. Pada zaman dulu ya gitu. Terus lawak itu ada juga satir. Dia kalau udah makin kemari ya. Jadi menceritakan tentang pemerintahannya dengan satir itu. Itu kan hampir-hampir sama juga. Terus kalau pemerintahannya sudah berubah, kalau kayak gitu dipertahankan juga akan tidak apa-apa. Zaman Orde Baru itu repot kalau kita ngomongin kan ke situ kan. Ngomongin tentang politik. Jadi kita kalau bicara itu wah sungguh luar biasa. Tapi kalau sekarang udah demokrasi. Bebas mau ngomong. Percuma. Gak ada sesuatu. Mau tukang apa aja sekarang udah bebas ngomongin. Jadi akhirnya kita berubah lagi. Apa sih kan gitu. Yeah. Ada yang sifatnya menyindir, bisa menyindir pemerintahan, bisa menyindir orang. Bisa menyindir perusahaan, tapi hasilnya tertawa. Bisa juga menyindir diri sendiri gitu, yang disebut menertawakan diri sendiri. Kan sebenarnya ke situ. Kalau komedi ya, beda kalau komedo kita mencet aja sendiri kan gitu kan. Lah banyak kan semua ke situ. Apapun ya, kayak orang stand up katanya tidak pernah mencela orang. Lah roasting apa? Roasting ya? Ya roasting kan sama. Betul. Berarti kalau balik ke pertanyaannya, bebas-bebasnya aja. Iya, jadi ya apa ya? Ya pokoknya sebenarnya intinya membahagiakan orang lewat tawa. Kan Bapak juga sebagai musik membahagiakan orang. Iya. Tapi kan lewat lagu, orang ikut. Sangat. Nggak tuh nggak ada penyanyinya ini ya kan? Dia main udah joget aja kan gitu. Ya intinya seperti itu. Iya berarti ya tetap ada yang penting menjaga. Kita pasti punya feeling sendiri lah ya. Seberapa jauh kita nyindir orang atau gimana gitu Bang Komeng. Iya sebenarnya halus sebenarnya itu. Halus. Halus. Kalau kayak apa ya. Ada beberapa daerah yang bisa membebaskan itu. Kalau kayak Lenong tuh kadang-kadang kan lawak begini. Ada yang namanya satu grup. Saya penembak, Bapak pemancing. Iya. Kayak ada yang jadi korbannya juga biasanya tuh ya Bang. Iya, tatakan. Kalau grup ya kan gitu tuh. Kayak dulu dibilang Cahyono itu tidak lucu. Tapi yang membuat lucu Jojon itu Cahyono. Dia mancingin. Dia yang mancing yang jadi lucu. Itu Cahyono. Kalau yang buat temenin nasi Cah Kangkung. Ya kan? Kalau kita mau di kamar aja cari Cah Ayu. Itu karena saya biasa nyari cah apa gitu. Ini apa? Maaf ya, jadi saya ngomong ke sono kemari. Enggak apa-apa Bang Komeng. Iya. Nah, dari situ kayak macam Betawi. Betawi itu kadang-kadang tidak memerlukan itu. Tidak memerlukan pancingan. Hajar terus. Wah, ini baru ketemu begini aja udah pancingan. Wah, baju lo tebel banget nih kayak ini tenda kawinan baju. Udah langsung. Udah langsung ke situ. Jadi ntar gue mainin stylist gue nih Bang Komeng. Iya. terus iya jadi dia gak perlu pancingan ya. Tidak, dia udah melihat. Dia kepancing sama sekitar gitu. Ya itu. Saya pun mulai mempelajari itu pada saat saya keluar dari Diamor. Saya tidak bisa mengharapkan lagi bantuan pancingan teman-teman. dari. Nah iya. Karena kan kalau udah main sendiri-sendiri. Bapak udah dari grup mana, saya dari grup mana mungkin ketemu. Nah harus begitu. Apapun dijadikan pancingan. Nah dari situ makanya apa ya
dengan adanya stand up ini sebenarnya pelawak udah menjadi hal biasa. Pelawak pun bisa dulu di grup pun ada monolog, ada prolog. Sebelum teman-teman datang dia udah ngomong sendiri. Terus setiap daerah tuh sebelum stand up dari luar negeri ada, setiap daerah sudah punya. Di Jawa Barat tuh ada namanya borangan, bobodoran sorangan. Sendirian ya, Nah, ngebodor sendirian gitu. Nah, ngerti nih, nak tidak. Jadi dia ngelawak sendiri, terus di Jawa apalagi gitu. Jadi Indonesia ini sebenarnya lebih komplit dari negara lain. Saya kadang-kadang lihat orang Jepang, jadi gini, lawakan tuh terpengaruh dengan negara atau pemerintahan kalau menurut saya. Jepang itu, saya sampai kaget ya, ada dulu ngelawak. Tuh udah pada ketawa orang. Jepang itu kan serius, karena habis di bom atom. Ya kan? Tahun 45 tuh. Yeah. Tapi bisa hebat, makanya dia ngebangunnya tuh dengan penuh keseriusan. Jepang sampai sekarang lagi bisa lebih hebat dari kita yang tidak di bom atom. Akhirnya dia dengan komedinya pun dia tidak memikirkan itu. Tidak memikirkan komedi, semua hidup harus serius. Jalan cepet. Semut aja ketemu berhenti. Wah kayaknya sibuk ya. Kalau ngelihat gitu ya di negeri Jepang tuh. Wah sibuk sampai akhirnya jadi. Nah jadi lawak itu juga terpengaruh kepada si negeri itu. Oke, kalau Indonesia gimana Bang Komeng? Indonesia ini tempatnya udah paling enak. Sewaktu itu Jepang pernah ngomong ya sama saya ya. Kalau nggak salah tuh kaisar yang keberapa gitu ya. Makan soto kalau nggak salah dulu. Adanya Hirohito ya. Jadi bilang orang Jepang pakai sempak doang ke Indonesia. Akan gue bangun. Lu nih yang udah jadi Jepang, Indonesia akan pindah. Sempet dia nawarin itu. Tukeran gitu ya Bang? Iya, karena Indonesia apa aja numbu. Ya kan? Tongkat, batu, kayu, lagunya Kusmin. Kus plus. Nah, kan udah pada berkurang. Udah nggak plus lagi sekarang. Ya kan? Iya. Ya udah min. Adanya Kus Plus itu kan ada tambahannya Muri yang bukan dari keluarga Kus. Yeah. Jadi kan Kus Plus. Plus ada tambahan Pak Muri. Padahal Muri itu juga yang ngangkat Museum Rekor Indonesia. Nah itu kan akhirnya. Ini tambah ngaco nih kita nih. Iya kan? Disuruh tukeran negara. Iya. Terus? Karena apapun Indonesia tuh numbu. Batu, tongkat katanya kan. Diulang lagi ya? Iya maksudnya kan? saya ngikutin itu. Saya nggak mau ke situ. Nggak ini. Harus beda lagi ya? Ya beda lagi. Karena memang nanti Bapak ngaco lagi ke situ. Ya bayangin aja. Ini singkong aja batangnya numbu lu geletakinnya. Nggak perlu ditancep. Nggak usah kita diamnya duduk uban numbu. Ya kan? Apa aja di kita bener-bener numbu. Maksudnya ini negeri makmur. Iya. Saking enaknya orang kita jadi semaunya. Harusnya dibikin susah. Coba umpamanya perantau sama tuan rumah pasti bisa hebatan perantau. Ya kan? Karena hidupnya lebih effort. Nah ya. Kan begitu tuh Pak ya. Jadi mungkin dari situ ya. Jadi kembali ke lawakan. Apa aja udah enak aja. Lawakan di kita apa aja ada loh. Nggak ada aturannya. Mau ngapain aja. Kayak temen saya mau judi apa aja enak. Nggak usah cari tempat berjudi. Nggak usah cari alat untuk berjudi. Bapak mau naik tangga. Ini saya sama teman saya, ayo kaki kiri pakai kanan, ceban-ceban yuk. Itu bisa begitu. Saking enaknya tinggal di Indonesia. Itu jadi duit ya? Iya. Itu aja. Itu gue nongkrong di tangga penyeberangan, duduk aja begini nih pulang sekolah. Ceban-ceban, bapak ntar naik kaki kiri kaki kanan. Gitu. Dulu kan ada di rokok ya nomor gitu. Iya. Itu kayak gitu saking enak ya. Nah itu juga kebawa ke lawakan. Makanya ngelawakan itu banyak alirannya macam-macam. Enak-enak dia aja. Seperti di Indonesia lawakan itu genrenya campur aduk ya Bang Komeng. Iya. Tapi sekarang udah jarang yang ngelihat grup lawak gitu ya. Pasti rata-rata sendiri-sendiri ya Bang. Ya mungkin udah gede kali ya. Jadi sendiri ya. Kalau masih kecil kan dianterin memang ya. Apa ya? Ya orang juga melihat itu dulu. Umpamanya yang lucu Jojon. Tidak melihat tadi Pak Cahyono yang mancing gitu ya. Pak Jojon yang dipanggil akhirnya ke TV kan gitu. Padahal konsepnya komedi itu
Ya tetap yang tadi Bapak bilang tuh ada pemancing, ada ini, walaupun lain-lain orang gitu. Di situ. Sama dengan pemain bola, kadang-kadang formasinya di TV itu suka salah. Semuanya nih orang lucu. Bapak lucu, saya lucu, dia lucu. Gabungin, berebutan Pak. Ya kan? Iya, bener. Pemain penyerang Ronaldo ditaruh ini, kan banyak juga di bola. Semuanya gitu. pengen golin, kagak ada yang mau ngoper gitu ya. Nah, itu Pak. Jadi semuanya harus ini. Terus kalau bisa di stage itu tidak boleh lebih paling banyak 4 orang. Biasanya kan suka ditumpukin tuh pemain. Dia main menyuruh aja tuh masukin tuh. Dia kagak tahu kali ntar ya malah ini lucu kagak pada berantem nih kan gitu. Harusnya kan in out. Jadi kalau asal ngelucu aja sih bisa. Cuman kan ditontonnya kalau ini nggak dinamis, nggak enak kan gitu kan. Nggak ngalun gitu ya. Iya, kayak kalau dulu saya gini di panggung kadang-kadang ada namanya di Ancol tuh temu lawak. Temu lawak tuh hampir semua grup lawak digabungkan. Terus di TVRI juga dulu ada kalau setiap tahun baru. Kadang-kadang saya ketemu bukan dengan grup saya. Gitu. Mau digabungin All Star. Ya, nanti lain-lain ketemunya siapa. Kadang-kadang kita yang enak ngobrol dulu nih. Pak nanti maunya gimana nih? Kan gitu. Udah ada yang ngomong tuh. Udah ntar gimana aja sono. Ya udah terserah lu deh gitu kan. Kadang kan otak kita kadang jahat. Iya. Kalau begitu kan, wah lu gak mau kerja sama nih. Gimana disuruh RW kerja bakti, ya kan? Kalau nggak mau, berarti kalau misalnya otaknya lagi jahat, pas dia mancing kagak disambut tapi gimana gitu Bang? Bisa dibelokin. Ngomongnya bapak nih. Kerjain balik ya? Kita berdua pakai baju sekolahan nih. Gitu. Terus ngomong nih. Meng, gue doang sekolah nih bawa batu. Bakal gitu. Apaan gitu ya? Harusnya kan begitu. Gitu. Umpamanya, buat ini tawuran nih. Enggak. Buat bangun rumah. Bapak yang dapat lucu tuh. Iya, buat bangun rumah gitu ya. Umpamanya. Terus, nah makanya saya langsung patahin tuh. Ke bangun rumahnya. Lu mau ngapain bawa batu sekalian? Mau bangun rumah? Saya yang dapat Pak. Bapak nggak bisa tuh. Bingung lagi ya jawabnya apa ya? Iya, ayo mau kemana tuh? Kadang saya suka udah. Ayo mau kemana lo gitu. Itu bisa dimainin begitu Pak sebenarnya. Makanya berarti mungkin banget ya Bang abis dalam sebuah pertunjukan komedi gitu ya. Iya. Abis itu mungkin ada kejadian kayak gitu, ngambil spotlight karena lucunya diambil, ujungnya jadi berantem sering banget Bang. Iya, sebenarnya kadang-kadang kalau penonton nggak ada yang tahu ya. Iya. Tapi kadang-kadang para komedian tahu. Iya. Wah, ya terserah lu mau nyarinya gimana. Makanya kan tadi lu gua ajakin ngobrol, lu mau kemana. Nanti kayak kalau lu Meng nanti bantuin gue ya, ini nih gue cerita anak sekolahan bawa batu. Oke, sip, kan gitu enak. Iya. Ini main enak ya, ntar gimana sono. Udah lo, ayo lo mau kemana kan gitu. Kadang-kadang ya saya suka begitu gitu. Sekarang sih udah enggak nih kadang. Mau kemana. Gitu, jadi kalau menurut saya apa ya, kolaborasi kan. Sama bapak pemain band kan. Iya benar. Kalau untuk kemana, pemain bassnya nggak tuhnya. Ke Ancol kan bapak nggak ada orang. Ya itu Pak. Bang Omeng, ada gak sih beban tersendiri? Saya selalu penasaran ya sama komedian itu kan bapak pasti. Bapak ini kayak Roma Irama penasaran tuh. Apa namanya, komedian kan pasti selalu diharapkan untuk lucu setiap saat gitu Bang. Padahal ada kan hari-hari dimana pengennya santai aja gak pengen ngelawak gitu. Iya, kadang-kadang kan nggak tahu apa-apa. Kita juga kan manusia, sama kayak orang-orang. Bisa berantem sama bini, bisa kesal sama anak. Iya. Tapi kan taunya kita sangkain bahagia aja kan. Emang kita merek bus bahagia. Dia kayak nggak usah jauh-jauh kadang-kadang. Meng, mana nih? Gitu. Gunung nggak dijual loh gitu. Mas, dia sebenarnya mau ngajak bercanda gitu kan. Gitu. Ya umpamanya kita lagi kemana gitu. Ya mau gak mau kita tetap harus melayani dia. Tapi dia akan tertawa, akan seneng gitu. Dia gak tahu ya apa ya gitu. Ya semua orang, saya pernah ngomong dulu, dulu gitu nih hidup ya tetap ada masalah. Jangan kita yang hidup, yang meninggal aja kan dapat masalah. Lagi dikubur anak-anak pelebaran jalan. Kan kegeser-geser itu. Sono nih kuburan yang sono. Kan itu jadi ya masalah itu tidak perlu ya tetap harus diselesaikan. Cuman pada saat kita ada pertunjukan yang harus kita punya tanggung jawab, ya
kesampingan lu lah gitu. Bukan berarti dihilangkan, nanti tetap harus diselesaikan. Jadi mau berarti adalah hari-hari di mana melawak tuh menjadi sebuah beban ya, bukan beban dalam artian kayak aduh harus ngelawak gue, tapi kayak ya kan pelawak pun juga manusia, punya masalah juga di rumah, punya masalah di lingkungan manapun gitu. Oh iya sama aja, semua ada. Ya tergantung dari kembali ke manusianya. Maksudnya gimana dia cara mengatur, dia hidup. Bisa gak itu masalah dikesampingkan dulu? Ya. Emang oli aja yang di samping. Masalah juga bisa dikesampingin. Gitu. Itu berarti PR terbesar seorang komedian ya Bang ya? Bukan cuman komedian, saya rasa semua siapapun ya. Profesi ya, susah banget ngomongnya. Bapak walaupun nyanyi, itu kalau ada masalah, kalau Bapak tidak bisa menghindari, itu pasti orang tahu penonton. Nah, orang ada masalah nih. Ya kan? Iya. Kayak balonku ada, pasti ada masalah tuh. Balonku tuh gak digituin gitu Mbak kan. Kayak lagu Bapak nih, lagu sedih atau digirangin atau lagu girang disedihin. Berarti Bapak ada masalah kan gitu. Kayaknya kalau lagu sedih digirangin belum tentu ada masalah. Hah? Kalau lagu sedih digirangin belum tentu ada masalah lah Bang. Kan berarti lagi kelihatan bahagia. Nah itu dia, Bapak gak tahu, saya bisa tahu. Karena panitia udah pada pulang. Bapak pasti gak dibayar hari itu. Gak maksudnya kan intinya dari situ kan. Pasti gak enak deh gitu ya. Mau bawain apa juga. Iya kadang-kadang kalau misalnya kita lagi bete, lagi sebenarnya gak dalam suasana bekerja gitu ya. Misalnya lagi pergi ke rumah temen-temen pada karaoke gitu. Nyanyi dong. Nah sebenarnya kan ada kan, aduh gue lagi malas lagi ada masalah lagi. Banyak pikiran, gak pengen nyanyi gitu. Ada, Bang Komeng juga pernah gak kayak gitu? Gue lagi gak pengen ngelawak nih sebenarnya tapi kerjaan, udah ngelawak dah gitu. Iya kalau selama ini sih temen-temen saya nggak pernah begitu ya. Udah pasti tadi nongol juga ada aja kan gitu kan. Padahal saya mah ke situ nggak ngelawak, saya mau jahilin orang-orang aja di situ gitu kan. Kadang-kadang ya apa ya kayak nih gue lagi bete, temen gue pakai datang, masa kita usir? Tapi saya harus membuat sesuatu yang membuat diri saya puas, gitu. Saya tuh kalau habis jahilin orang puas. Jadi datang, udah datang. Saya ke depan lagi tuh Pak. Ya. Saya ambilin. Zaman dulu kan pada mana kayak sendal jepit tuh Pak. Saya potongin kecil-kecil, saya campurin sama tepung. Tepung cuman saya kasih air, saya kasih garam saja. Oh udah enak nih. Saya kasih. Bantu bawa nih makanan kampung nih, lo cobain makanan kampung. Lu kan biasanya makanan lu yang ini aja nih coba. Ya. Mau pada dimakanin. Kok ininya keras ya? Itu namanya dodol Jawa. Pas giliran bawa pulang baru tahu, ndal gue pada mana? Yang tadi lo makan. Sendalnya dia sendiri. Aduh. Itu saya kalau habis begitu tuh enak banget kayaknya plong. Punya utangnya Bapak juga saya lupa tuh. Gue pernah nonton acara YouTube-nya Bang Komeng. Ngasih orang lagi tamu datang disuruh kasih makan. Taunya makanan anjing ya Bang Komeng. Kucing itu. Makanan kucing ya? Kucing. Saya dulu punya kucing di rumah. Diajak ngobrol sambil makan. Iya. Saya makanan yang lain tuh. Itu mana? Dia gak tahu kan. Kalau udah masuk toples kayak gini kan. Saya kadang-kadang jadi ke rumah orang juga begitu nih kayak begini. Saya gak berani nih. Takut karma ya? Iya. Padahal kan karma itu marah. Iya dulu kan. Bapak gak kenal, padahal sama profesinya Bapak. Iya, beda zaman kali Bang Komeng ya? Iya beda zaman aja. Dulu tuh yang mirip Oma marah karma. Kalau yang mirip penyanyi Maradona. Karena ada Madonna tuh. Ya gitu, jadi apa ya Pak ya? Ya, jadi kepuasan. Ya, jadi bete saya tuh kadang-kadang hilang. Makanya orang pada nyari kepuasan juga ke saya tuh. Dia pengen mendengar yang tadi Bapak bilang. Orang-orang kan pasti yang udah diundang ke rumah Bang Komeng, terus abis itu dapat prank kayak gitu, cerita kan pasti ke teman-temannya yang lain ya. Ntar besok-besokannya Bang Komeng undang orang datang ke rumah, pada datang apa udah pada takut? Datang tapi pada bawa makanan sendiri. Bawa bekal. Ya, saya pernah. Beneran? Benar. Jadi ada yang bawa kalau udah kebetulan kan banyak kafe juga ada anak. Makan loh, suruh bini gue makan. Udah gue pesen aja. Situ. Gue kata mahal. Enggak, gue bawa duit sendiri. Gitu. Kadang begitu. Dulu apa ya, kalau kita mau lebaran tuh suka
dulu belum musim-musimnya hampers apa gitu, beli apa. Kadang-kadang bikin diri gitu. Iya, mak saya tuh suka bikin gitu kue. Kayak nastar. Nastar tuh zaman dulu ada cengkehnya. Kalau sekarang kan nggak ada. Mungkin udah jadi mall kali itu ya, pohon cengkeh. Nah itu kue ape. Saya suka bantuin terus saya pisahin. Yang ini bawa buat teman-teman syuting gitu. Masih nggak tahu tuh. Dalamnya saya masukin cabai rawit, dan anak-anak. Itu hitungannya udah hampers guys. Iya, zaman dulu ya. Terus udah saya bawa tuh satu doang gitu. Terus syuting sahur waktu itu. Saya bawa gitu. Pada nyobain. Adek Desi Ratnasari. Saya kan gak tega, cakep banget kan. Sampai dia ngomong saya, sombong banget gue gak dikasih. Ya ampun. Mau gak mau harus dikasih dong. Iya. Saya lewatin gitu. Saya kasih yang lainnya yang pantas-pantas makan beginian ya saya bilang. Mas Tesi ya kan pantas kan. Sombong. Ya mau gimana. Saya ditarik. Iya, toples berhenti juga dia. Dan kena juga jadi semua. Saya kan milih-milih juga yang kira-kira di hati saya memantep kan saya nggak kasih kan gitu. Pada masanya ya. Jadi habis itu dimakan juga. Iya, apa lu pedes lu pada ngomel. Gitu. Ada yang ngomel. Jadi kadang-kadang saya agak sulit sekarang kalau mau baik agak susah gitu. Ya kalau yang lain sih cuek aja saya. Mau orang jahilin. Tapi ya paling kena sama anak di rumah. Dulu masih dia kecil aja nih saya dibikinin kopi sama istri saya nih. Kopi udah penuh masih enak. Udah tengah deh. Nongol pantat mobil. Mobil yang kecil dicelepin. Nurun ya bang? Ya nanjak dong. Jadi anaknya Bang Komeng usilnya sama juga? Orang saya ulang tahun kemarin makan di restorannya tumben nih. Biasa saya makan situ. Tato, Pak minumnya apa? Saya tuh kalau habis makan sukanya minum yang hangat-hangat. Ya kan? Air radiator gitu. Ya teh gitu, teh kan. Teh hangat. Teh, Pak minumnya apa? Biasa teh. Terus dingin apa panas Pak? Ya panas. Kok tumben ya karyawan baru kali ini gitu. Udah biasa sama keluarga saya di situ. Kalau makan tuh gitu. Tapi hari itu saya ulang tahun. Saya juga nggak ngeh gitu. Gimana sih? Saya tidak pernah mau mengingatkan saya berulang tahun. Ya kan? Biarin orang lain yang mengingatkan. Karena dia yang akan memberikan kado. Saya masa mau ngasih kado sendiri. Ya kan? Nah terus Pak airnya air apa nih? Air panas. Jalan. Balik lagi. Panasnya segimana? Ya nggak terlalu panas lah gitu. Sedang jalan lagi. Pak maaf ya, kita kan panasnya nggak bisa mastiin dari bapak nih. Kira-kira seberapa? Saya bilang panas banget. Terus siramin ke muka lo. Gitu. Saya kan tetap bercanda gitu kan. Dia nahan tuh biasa serius. Nggak tuh gue dikerjain itu lagi ulang tahun. Nggak tuh sampai saya tuh punya apa ya kursus bahasa Arab. Iseng-iseng nih kadang-kadang suka bercanda gara-gara lewat AP gitu di sama anak UI gitu. Itu dia yang nongol pakai koki. Wah, idih ada dia nih. Gitu. Ya itu kadang-kadang kalau sama anak saya nggak ngerti. Dia bisa tahu kelemahan-kelemahan. Ya di situ kena banyak. Jadi sering banget ya bang diusirin sama anak sendiri. Iya kalau di rumah makanya saya nyerah. Makanya pas ditawarin ngobrolnya yang lama nggak apa-apa deh. Iya. Enakan di luar ya. Iya. Iya. Ini saya pulang aja. Tadi udah WA aja. Lu jangan pulang dulu deh, teman-teman gue mau nginep deh. Bang, ini kan hari ini sebagai bintang tamu yang sebenarnya rencananya cuma ngobrol aja gitu. Yeah. Semua orang yang dalam ruangan ini ketawanya terbahak-bahak bang. Tapi pas dalam job melawak beneran, pernah gak sih dapet event yang bisa dibilang garing gitu? Oh iya. Pengalaman ngelawak seorang Komeng. Terus abis itu suasananya si penontonnya garing. Gak pernah. Pernah ya? Pernah waktu saya ngelawak 4
kuping ya. Jadi ini masih dengan grup ya. Waktu itu di klub di daerah Priuk kalau nggak salah. Itu banyak juga tuh bar. Barnya maksudnya bars, bukan barbar ya. Barbar kan kayaknya apa aja dimakan ya. Nah di situ saya nggak ketawa. Jadi kalau dulu tuh pokoknya nggak ini. Kita punya plan A, plan B. Yoi, punya rencana backup ya. Coba pakai yang ini, gitu. Langsung nggak ketawa. Kesini lagi nggak ketawa, bingung. Tapi waiters ketawa. Mbak, ini siapa sih ini orang-orang? Oh, itu pelaut Korea baru sandar. Ya, tapi kan udah gitu emang nggak begitu terang kan. Pak saya ngobrol sendiri nih. Jadi muka juga nggak begitu jelas gitu. Terus apa ya? Saya anggap ya paling orang Indonesia juga gitu. Gitu nggak pakai seragam pelaut lagi kan? Ya pikir udah istirahat kali ya. Ya baju biasa. Mata udah langsung slapstick gitu. Main gendong-gendongan, baru ketawa. Nggak perlu ngerti bahasanya ya? Iya, udah bahasa tubuh jadinya. Kalau bahasa basi kan harus ngangetin lagi. Jadi gitu. Ya manusia ya pernah lah, makanya saya tidak pernah. Mau juga kalau acara-acara tuh melawak pas orang makan gitu. Itu paling anti, itu pasti nggak bakalan. Soalnya orang fokus sama makanan nih bang. Iya, walaupun lucu dia akan nahan. Dia mau keselak rendang. Itu jadi. Tapi kalau misalnya acara yang Bang Komeng ngelawak, tapi ternyata ada yang nggak seneng gitu, ada yang masukin hati. Itu dia, makanya saya pernah jadi MC kawinan. Ini seorang pengusaha. Saya nggak mau. Saya bilang nih, saya nggak mau nih. Saya nggak mau. Udah bang, tolong dong katanya gitu. Berapa sih? Bukan berapa aja. Lah saya suka kadang-kadang nih harga nih ya. Saya suka tinggiin tuh bukannya saya sok mahal. Karena emang gak mau biar nggak mau. Orangnya mau. Makanya suka orang bilang termahal nih katanya. Bukan termahal, ini terpleset saya. Sih kadang-kadang begitu. Saya nih apa ya, kalau lagi kadang-kadang apa aja suka ada yang nelpon gitu ya. Job lah. Saya nggak mau tuh suka tolong suka dinaikin biar nggak mau. Jadi mau sering itu kayak gitu. Ya gitu jadi kadang-kadang. Iya, saya kalau udah di rumah, ini punya duit ya cukup, udah di rumah. Bini kan suka ngomong, males banget lah. Masih ada duit yang mas. Suka gitu ya mungkin pengaruh lingkungan dulu ya. Kalau katanya Betawi itu punya beras 3 liter aja nggak mau kerja lagi. Ntar kira-kira udah dikit lagi tinggal segelas dia besok kerja lagi. Ya gitu jadi, ya, makanya suka ngomong barangan aja. Mau orangnya. Aduh ya Allah. Itu Pak jadi. Bang Komeng mungkin terakhirnya ada gak sih masukan buat... Bapak mau terakhir? Belum. Ini pertanyaan terakhir aja. Oh. Ada gak sih masukan buat... Saya mau nyelawat aja Bapak yang terakhir. Masukan buat anak-anak muda yang pengen berprofesi sebagai komedian juga gitu. Apa ya sebenarnya profesi jadi apapun ya harus selalu ingin tahu lah. Belajar terus gitu. Belajar dan bukan kepo ya. Kalau banyak tahu ntar malah jadi gibah gitu. Ya itu harus apapun dipelajari nggak ada ruginya. Saya mempelajari apapun sampai ya itu dia makanya saya waktu itu mempunyai konsep saya ingin belajar dengan siapapun untuk dengan dokter, dengan atlet, dengan musisi, dengan siapapun. Dengan dulu aja saya punya temen tuh waktu SMA. Tukang beca. Itu sampai ngambil rapot dia. Kalau memang saya kan kalau ada merah diomelin bapak saya. Saya suruh aja deh. Iya, stuntman. Saya beliin batik doang. Girang banget. Ntar batik lo bawa deh. Girang banget itu. Saking girangnya naik beca kencang pakai batik mundur lagi. Coraknya ketinggalan motifnya. Jadi dia kosongnya putih. Wah, corak saya ketinggalan katanya. Jadi itu ya Bang Komeng ya? Iya itu tipsnya, apapun jangan pernah berhenti belajar, selalu pengen tahu dan belajar bisa dari siapa aja gitu ya. Dan kita kalau berhenti kesian yang belakang nanti ngasih lampu dim.
terus saya jangan berhentilah gitu. Ya. Ya gitu deh. Ya jadi jangan pernah berhenti buat belajar, kepo dalam artian yang baik sama hal-hal yang bisa bikin ilmu lo tambah baik lagi. Ya kan Bang Komeng ya? Iya, dan belajar itu bisa dari siapapun. Jadi jangan pernah ngeremehin orang. Wah itu dia Pak. Iya kan Bang? Kecuali nasi. Remah nasi. Iya kan? Kalau Betawi manggilnya remeh. Ada remah itu. Dan bukan cuma Bang Komeng aja yang dapat hadiah dari Blibli ini. Ntar bolu dimakan ya Bang ya? Kamu mengingatkan saya. Takutnya ntar saya mau makan dibawa nih. Kita juga pengen bagi-bagi hadiah buat Blibli Friends. Tinggal jawab di kolom komen siapa yang paling cepat dan benar. Dia bakal dapat hadiah voucher dari Blibli. Dapat hadiah voucher dari Blibli nih Bang. Jadi kalau mau jawab harus di kolom. Iya di kolom komen. Oh di kolom komen. Bukan kolam ya. Iya. Yang pertama, siapa nama asli Bang Komeng? Udah ada tadi ya. Udah tadi Brad Pitt Bang, apa sih Bang? Iya. Roti dong, roti kejepit. Yang kedua, pertanyaannya adalah apa nama grup lawaknya Bang Komeng dulu? Isinya 4 orang tuh tadi. Oh saya kira isinya 6 pasang. Itu mah 3 roda. Apal aja sama iklan. Zaman saya keluarnya soal iklannya. Oh itu ya. Nah ini buat mencapai kesuksesan tentunya banyak sekali orang-orang yang mendukung karirnya Bang Komeng. Kalau dikasih kesempatan buat ngucapin terima kasih Bang. Sekarang telepon seseorang, pasang loudspeaker biar kita semua denger, pengen terima kasih sama siapa Bang? Oh iya. Saya gak punya telepon ya. Tadi saya gadein. Coba Pak Dep. Saya teman grup saya yang menjerumuskan saya jadi pelawak. Mas Jarwo? Rudi Sipin. Oh Mas Rudi Sipin. Jarwo malah nyuruh saya jadi menteri waktu itu. Mas Rudi Sipin dari Diamor ya? Iya Diamor. Sampai sekarang masih dia menulis dengan handphone saya. Ya itu handphone bapak. Nanti beda nomornya ya kan. Ntar bingung nih siapa yang lagi nelpon gitu ya. Iya makanya. Emang kadang-kadang begitu. Saya kadang-kadang handphone taruh mana aja. Makanya saya orang bilang, sampai dulu ya. Oh kok IG-nya gak pernah dibalas. Baru-baru ini megang IG. Facebook lah apa saya gak punya. Pesmol saya ada. Tapi Bang Komeng punya Instagram dong. Ya itu dia baru-baru aja. Iya. Dulu pernah dibikinin terus juga orang yang megang. Karena saya tuh punya handphone. Sampai dulu sama anak saya tuh. Nyariin nih pas penting ya. Nyari handphone. Pas saya malam-malam ngeliat akuarium. Handphone gue tuh. Ini anak saya tuh. Makanya saya sangkain orang kaya. Tiap berapa hari ganti handphone. Handphonenya nyemplung mulu. Dicelburin mulu. Mudah-mudahan ada ya orangnya ya. Karena dia suka ikut rapat. Rapat berdua sih Akbar. Jadi rapat Akbar berdua doang? Iya sama si Akbar. Kan biasanya banyak tuh kalau rapat Akbar ya. Coba kita semua penasaran kira-kira. Enggak, saya sih enggak. Cara ngucapin terima kasihnya Bang Komeng tuh gimana sih? Sama teman-teman yang benar-benar berjasa banget nih. Halo, belum diangkat ya? Opel. Saya kasih DP. Juta. Di kota wisata Cibubur. Di daerah pecinannya gitu. Kan ada tuh yang. Ya, gue bisa pakai baju yang Cina tuh yang naga. Wih sip. Datang. Dia nelfon. Nggak diangkat. Saya tidur aja di rumah. Besok lagi ketemu lagi. Besok jangan gitu lagi ya. Itu baru doang, itu doang tuh marah tuh sama saya tuh. Nggak ada acara ya? Nggak ada dia. Panitia nggak manggil, dia duduk aja. Tapi ada, panggung ada. Panggung ada. Jadi sebenarnya acaranya nggak ada acara lawaknya. Pokoknya nggak manggil saya sama dia aja. Dulu temen ada dulu temen. Dulu lagi di Jogja ya, pas UGM ada acara nih. Dia bilang, wah lu dicariin lu, suruh pantomim lu. Ini duitnya gopek nih. Kan gede udah daerah gopek. Ntar lu ininya minta lagi nih dia. Sisanya? 1,5 juta. Oh sip, oke. Terima kasih. Ya gitu. Jadinya gantian, tadi dia nonton. Ngapain lah. Gue naik pesawat aja dendam. Gue mau terbang deh. Baru mau naik udah terbang. Besok-besok gue duluan terbang. Gue tinggal. Pesawatnya gue ingetin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kan menjawab sama yang ini dapat pahala dua-duanya. Jadi saya pengen dapat pahala dua-duanya. iya. Pak Rudi. Iya, Dan. Dari yang telepon nih. Pak Nino. Iya, terima kasih. Pak Rudi. Saya lagi ada di acara beli-beli. Pak Rudi mau saya beli nggak? Jadi, Cirebon dong, ngomong beli. Cirebon Bali lu salah. Kadang-kadang mau ngelucu salah. Itu makanya saya bilang belajar. Kebudayaan orang. Itu jadi salah. Gara-gara itu ya? Iya. Untungnya lawak loh. Jadi orang ketawa aja. Padahal salah loh. Jadi begitu Pak Rudi. Jadi saya suruh mengucapkan orang yang paling berijazah sama saya. Pak Rudi kan kepala sekolah. Orang yang berjasa. Hah? Mau. Emang ngejawab apa sambil di kolom? Iya, jadi saya suruh mengucapkan. Kan Pak Rudi yang menjerumuskan saya jadi pelawak. Ya, ini nanti ada di YouTube. Pak Rudi nonton aja, handphonenya jangan dijual dulu. Nanti ada di YouTube. Ya. Saya mengucapkan terima kasih pada Pak Rudi walaupun Bapak yang menjerumuskan saya tidak jadi sutradara terkenal lagi. Saya ingin jadi sutradara yang top dunia. Tapi Pak Rudi yang membuat saya begini. Ya, Pak Rudi ya. Ini sih nggak percaya nih. Makanya tadi kayaknya saya suruh, gitu ya? Iya, soalnya dari tadi lo banyakan apa sih dibanding ngomongnya? siapapun orang yang saya hubungi serius nggak ada yang percaya Pak. Makanya tadi saya suruh ngomong dulu dari siapa. Itulah gitu. Jadi nggak ada orang apa ya dulu ya. Pak Rudi ya. Iya kan Pak Rudi nggak percaya sama saya kan. Tuh, iya. Pak Rudi ya. Makasih ya Pak Rudi. Nanti saya obrolin dulu nih. Jadi begitu apapun. Saya dulu mau nikah saya ngomong bapak saya. Pak, kawin siapa lu mau kambing? Gitu. Jadi hidup saya ini sudah siapapun sudah hilang kepercayaannya dengan saya. Saya kan tadi bilang, makanya saya susah Pak, apa yang gini-gini. Makanya tadi harusnya bapak dulu kasih prolog. Gak ada yang udah susah Pak. Gak boleh Bang Komeng, di sini harus langsung ngomong sendiri terima kasihnya. Lah begitu hasilnya. Orang juga tidak ada yang mempercayai saya Pak. Itulah. Saya ini seperti bank yang kena likuidasi. Apa trust Pak ya? Trust issue. Nah itu Pak. Jadi udah susah. Ngapain lagi? Di Bang Komeng ini kalau di Saya beli Roof Talks di akhir tuh kita dikasih satu amplop nih. Tapi ini bukan duit. ya kan saya udah ditransfer tadi. Saya udah gak ngerti kan tadi saya cerita. Kalau zaman sekarang gak ada amplop. Langsung transfer. Nih isinya kata-kata nih Bang Komeng. Oh iya. Ditulisin sama teman-teman. Oh iya. Nah saya ini setiap kali bawain acara di sini, bebannya itu di ujung harus nyanyiin kata-katanya yang dibikinin sama mereka. Ah gak beban dong kerjaan Bapak itu. Jadi Bapak suruh ngelawak, saya suruh nyanyi itu. Itu beban buat kita sama buat Bapak. Aduh, tapi harus langsung bikin nadanya nih Bang. Coba ya. Tuh, wah, gak, Bang Komeng. Uhuy, Bang Komeng. Penonton, udah hafal Bang? Bikin orang ketawa bukan pekerjaan yang mudah. Tapi kalau ngomongin dia semuanya juga bisa. Dia tekun dan kreatif, rintis karir dari bawah. Dari bayaran gak seberapa, tapi sekarang luar biasa. Bang Komeng semua. Uhuy, Bang Komeng semua. Meski sekarang udah beken, dia tetap kerja keras. Ini dia yang bikin dia selalu sukses.
Semoga Komeng segala zaman bisa tetap selalu berjaya, selalu di hati tetap nomor 1. Terakhir yuk, Abang Komeng semua. Ohoy, ohoy, ohoy. Bang Komeng. Iya begitulah. Itu menurut saya bukan suatu beban Anda. Saya kalau suruh begitu saya beban. Saya paling bisa nulis syair tapi tidak tahu nada. Bang, tapi kalau musik yang Bang Komeng paling sering denger tuh musik apa sih Bang? Idola musiknya Bang Komeng siapa? Saya tuh sampai sekarang The Beatles ya. Sampai anak saya bingung. Jadi kalau kemana-mana beli kaos, kalau ada kaos itu pasti dibeli. Kalau memang di jemuran orang diusahain gimana caranya. Sampai anak saya tuh yang nomor 1 buka kan karena memang udah susah. Tapi sekarang kan gampang kan. Udah. Lalu suka ngeledekin saya nyanyi lagu itu. Nyanyi dong Bang, sepatah dua patah Bang. Let biji, itu anak saya ngeledekin saya itu. Lagu-lagu The Beatles pokoknya dia diberantakin semua. Terus yang udah macam-macam deh. John Lennon, kenapa? John Lennon Beatles juga ya? Iya dia kan vokalis. Tepuk tangan dulu sekali lagi buat Bang Komeng. Thank you Bang Komeng udah hadir di Roof Talks. Saya terima kasih. Moga-moga sesi ini menjadi sesi yang berkesan buat kalian ya Beli Friends. Pastinya kita akan selalu menghadirkan orang-orang yang top kayak Bang Komeng ya. Pasti berkesan semua buat mereka karena kamu nomor 1. Jangan lupa subscribe YouTube channel Bilibili.com dan follow semua akun sosial medianya. Nantikan lagi Roof Talks episode berikutnya dengan tamu-tamu yang pastinya punya story about becoming number 1 setiap hari Jumat. Terima kasih sekali lagi buat Bang Komeng. Sudah Bang Komeng.